Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan coba membahas mengenai ya, masalah terkait dengan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini di materi sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya, di mana data yang kita olah ya, baik uji normalitas menggunakan Kolmogorov itu hasilnya normal, kemudian multikolinearitas juga aman ya, artinya tidak terjadi multi, kemudian hetero juga tidak, atau bisa dikatakan homokedastisitas, dan yang terakhir adalah tidak terjadi autokorelasi. Nah, mengapa untuk materi hari ini ya terkait dengan mengatasi masalah uji asumsi klasik. Nah, dalam melakukan penelitian ya, khususnya ketika kita mau menggunakan uji regresi, itu kan harus memenuhi dulu syarat asumsi klasik. Nah, dalam pengolahan data tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu pelanggaran terhadap asumsi klasik, atau artinya asumsi klasik ini tidak memenuhi. Apa yang perlu dilakukan? Nah, nanti akan saya jelaskan ya untuk satu persatu, di mana ada asumsi klasik, ada 4, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, kemudian ada uji autokorelasi, dan ada uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov. Nanti akan saya ajarkan ya, bagaimana kalau terjadi masalah ataupun kendala ya dalam asumsi klasik. Asumsi klasik tadi sudah saya jelaskan bahwa ini merupakan salah satu syarat ya sebelum kita melakukan regresi linear berganda. Nah, tadi biasanya yang memang menjadi ataupun sering pertanyaan yang muncul, nah ketika setelah melakukan uji asumsi klasik, nah ternyata hasilnya ada yang tidak memenuhi. Nah, terus bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, kalau memang terjadi demikian, nah kita coba usahakan dulu, ya, kita atasi dulu dengan beberapa cara agar nanti hasilnya bisa memenuhi. Nah, yang kalian ketahui ya, asumsi klasik sendiri, yang di sini memang yang dibahas mengenai data sekunder ya. Ada 4 ya. Yang pertama uji multikolinearitas, kemudian ada uji hetero, uji auto, dan uji normalitas. Nah, bagaimana kalau ini saya memiliki data ya, ada X1, X2, dan Y. Nah, kita olah terlebih dahulu ya. Yang pertama menggunakan multikolinearitas. Nah, kita coba melihat dulu data ini apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. Kita klik analyze, regression linear. Oke, kita masukkan Y ke dependent dan X1, X2 independent. Kita klik statistik ya. Kita centang covariance sama collinearity, continue, kemudian di OK. Nah, ini adalah hasil ya untuk multikolinearitas dengan melihat nilai toleransinya harus di atas 0,1 ya, dan nilai varian inflation faktornya harus di bawah 10. Nah, dari variabel ini ya, X1 dan X2, keduanya tidak terjadi multikol ya, karena nilai toleransi adalah 0,974, itu jelas di atas 0,1, dan nilai VIF-nya adalah di bawah di bawah 10, yaitu 1,027. Artinya data ini sebenarnya sudah
bagus ya, karena memenuhi syarat untuk multikolinialitas. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, kalau ketika kita mengalami kendala ya, siapa tahu nanti di skripsi ya teman-teman sekalian mengalami kendala multikol, apa yang perlu dilakukan? Ini ada beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinialitas. Yang pertama adalah mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi atau hubungan yang tinggi. Nah, mungkin poin 1 ini cukup berisiko ya, karena kalau sudah sampai tahap olah data, artinya kan sudah menyusun skripsi ya, ketika kita mau mengganti atau mengeluarkan variabel yang sudah ada, ya, itu berarti kita harus mencari data yang baru. Artinya kayak kita ini kerjanya 2 kali, ya, sudah diolah, hasilnya ternyata kurang sesuai ataupun tidak memenuhi multikolinialitas. Nah, itu agak repot juga kalau harus mengganti ya, ataupun mengeluarkan, ya otomatis nanti di bab-bab yang sebelumnya juga akan terkait ya. Nah, kalau menurut saya untuk poin 1 ini ya kalau bisa dihindari ya, karena nanti akan memperlama juga kita kalau mengolah data, harus mengambil data ulang lagi. Kalau 1 nggak bisa, kita coba cara yang kedua, yaitu menambah jumlah observasi. Itu kita menambah jumlah sampelnya. Yang mungkin misalkan di contoh data ini ada 30, nah kita coba misalkan ditambahkan menjadi 50 ataupun 60 ya, karena sebenarnya kalau untuk revisi sendiri minimal untuk bisa di-recreate itu adalah 30 ya. Makanya kalau memang bisa dilakukan untuk menambah datanya dengan menambah tahun ya, biasanya memperpanjang tahun ya silakan kalau memang ada waktu. Nah, kalau ternyata masih terjadi demikian multikol, kita bisa melakukan transformasi data. Transformasi itu berarti merubah bentuk ya, merubah bentuk ke dalam bentuk yang lain. Misalkan contohnya menjadi logaritma natural ataupun akar kuadrat ataupun bentuk yang lain ya, bentuk first difference delta ya. Nah, untuk transformasi sendiri nanti menggunakan tools ya, tools yang mana? Kita akan menggunakan nanti yang tools yang ini, transform, kemudian di compute. Nah, tinggal nanti di target variabelnya isikan sesuai yang dikehendaki ya, misalkan di ln itu logaritma natural, kemudian misalkan x1 misalkan ya, ini dimisalkan, kemudian kita pilih di sini ya all, kemudian cari yang ln. Oke, naikkan. Nah, kita rubah untuk ln yang ke1. Kita rubah ln yang ke1. Nah, jadi cara mentransformasi salah satunya seperti ini. Ya, tinggal di oke, kemudian diolah kembali. Ya. Untuk x2 maupun y ya dilenkan juga di logaritma natural juga, baru kemudian diolah lagi dengan multicol. Nah, ini salah satu cara untuk mentransformasikan. Selain ln bisa juga menggunakan SQRT ya, ataupun bentuk yang lainnya. Nah, namun ada catatan ya mengenai transformasi data. Transformasi data ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi ketidaknormalan data, tapi juga dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran asumsi yang lainnya. Jadi nggak cuma tadi yang multikol aja, malah ya kita gunakan untuk hetero pun bisa ya. Kemudian untuk yang lainnya itu juga bisa ya. Nah, meskipun umum digunakan ya transformasi, namun penggunaan transformasi data sendiri juga tidak lepas dari pro kontra. Jadi ada yang mengatakan, ahli mengatakan membolehkan ya mentransformasi ke dalam bentuk yang lain, tapi ada juga ahli yang mengatakan bahwa itu tidak bisa ya, karena pada dasarnya data ini harusnya asli ya, tidak boleh dirubah ke dalam
bentuk yang lain. Tapi ya nanti terserah sih. Artinya kan masih ada yang membolehkan dan ada yang kurang setuju. Kalau memang kita mentok mau menggunakan, silakan bisa. Kemudian jika transformasi data dilakukan, maka data yang ditampilkan dalam laporan kita tetaplah data asli. Jadi kalau misalkan dalam skripsi, data aslinya tetap dicantumkan, ya, biasanya di bagian lampiran. Kemudian jika uji statistik dilakukan untuk mengkorelasi menghubungkan dua atau lebih, maka setiap variabel juga harus ditransformasikan dalam bentuk yang sama. Kayak tadi yang saya contohkan, kita merubah menjadi logaritma natural yang S1, dipakai transform. Nah, nanti selanjutnya juga merubah yang X2 maupun Y-nya. Nah, itu terkait dengan transformasi data. Jadi, semoga dengan adanya alternatif cara ini, kalau nanti terjadi kendala, bisa teratasi untuk yang multikoliniaritas. Nah, untuk yang berikutnya adalah mengenai heteroskedastisitas. Kita kembali lagi ke data. Nah, kita coba olah ya dengan menggunakan heteroskedastisitas ya. Klik analyze, regression, linear ya. Kita reset dulu ya. Kemudian masukkan lagi X dan Y-nya. Kemudian jangan lupa diklik save. Untuk memunculkan nilai res, kita klik di bagian residual yang unstandardized. Continue, kemudian di OK. Nah, ini adalah tahap pertama yang dimana nilai res di sini ada minus, ada plus ya. Nah, kita absolutkan ya, kita positifkan dengan menggunakan klik transform, compute variabel. Nah, diisikan di sini ABS res 1. Ya, jadi untuk mengabsolutkan nilai res 1-nya. Klik all, ABS, tanda panah ke atas. Nah, cari yang res. Nah, ini ketika kita mengarahkan kursor di sini kelihatan unstandardized residual atau res 1. Kita masukkan, pindahkan ke kanan. Kemudian di OK. Nah, kita abaikan dulu untuk outputnya karena untuk hetero memang ada 3 step. Nah, ini adalah step yang terakhir. Nah, kita bisa melihat ya perbedaan nilai res 1 dengan ABS res, di mana absolut di sini ya hasilnya adalah positif semua. Langkah yang terakhir adalah meregresikan. Langkah yang terakhir adalah meregresikan absolut dengan variabel independennya. Klik analyze, regression, linear. Oke, ini kita reset ya biar nggak kecampur ya dengan pengolahan sebelumnya. Masukkan ABS res 1 ke independen, X1, X2 ke independen. Kemudian di OK. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat pada tabel koefisien. Untuk X1, nilai signifikansinya adalah 0,777. Nah, kriteria pengujiannya adalah kalau nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti artinya tidak terjadi hetero. Nah, hasil yang sudah kita olah menunjukkan 0,77 di atas 0,05. Berarti dikatakan untuk S1 tidak terjadi hetero. Nah, coba kita lihat untuk yang S2. Nah, nilai signya adalah 0,041. Di mana nilai 0,041 ini adalah di bawah 0,05. Berarti karena di bawah 0,05, nah ini mengindikasikan bahwa untuk S2 ini terjadi heteroskedastisitas. Ini ya, jadi untuk X2 di bawah 0,05 maka terjadi hetero. Nah, karena terjadi hetero untuk S2, maka perlu dilakukan pengobatan ya, istilahnya kayak pengobatan. Salah satunya dengan cara mentransformasikan dalam bentuk yang lain. Hetero ini juga kita bisa menggunakan transformasi ya agar nanti hasilnya bisa memenuhi ya. Nanti kita menggunakan yang ln. Langkahnya bagaimana? Nah, kita transformasikan dalam bentuk ln. Klik transform, compute. Ini direset dulu untuk ngosongin. Ketikkan ln itu logaritma natural underscore X1. Kemudian pilih all,
cari yang ln, panah ke atas, masukkan yang X1. Kemudian di OK. Abaikan output. Nah, di sini akan muncul kolom baru adalah ln X1. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk X2 dan Y. Transform compute variable. Kita set ln underscore X2, pilih all, pilih ln, panah ke atas, masukkan nilai X2. Nah, kemudian di OK. Abaikan output, dia akan muncul ln X2. Terakhir adalah untuk ln Y-nya. Kita cari ln, naikkan ke atas, Y-nya dimasukkan. Kemudian di OK. Nah, ini yang namanya mentransformasi ke dalam bentuk ln. Sudah ada ln X1, ln X2, dan ln Y. Nah, langkah berikutnya apa sih? Langkah berikutnya adalah kita mengolah kembali dengan menggunakan hetero. Ya, jadi kalau ini hanya transformasi. Tapi untuk melihat hasilnya apakah lebih bagus ya, ataupun tidak terjadi hetero atau enggak, nah kita coba olah kembali ya, tentunya mengolah kembali dengan hetero, di mana ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah menampilkan nilai residual. Nah, di sini meskipun sudah ada res 1, tetapi nanti yang digunakan adalah ketika menggunakan ln-nya. Coba klik analyze, regression linear, kita reset dulu. Nah, kita menggunakan yang sudah ditransformasikan. lny masuk ke dependent, ln X1 dan ln X2 independent. Jangan lupa klik save, pilih yang standar, unstandard, continue, kemudian OK. Nah, ini step yang pertama, kita abaikan output. Nah, di sini akan muncul res 2, di mana res 2 ini hasilnya berbeda ya dengan res 1, karena kalau res 2 ini kan kita meregresikannya dengan menggunakan yang sudah ditransformasi, yaitu di sini ln X1, ln X2, dan ln Y. Oke, step pertama sudah kita lakukan, step berikutnya adalah apa? Mengabsolutkan untuk res 2-nya. Kita transform compute. Kita reset dulu. Kita jadikan EPS res 2 ya, untuk membedakan 1 dan 2. Pilih all, pilih EPS, dinaikkan ke atas. Kemudian, nah hati-hati jangan yang diambil 1 tapi yang kedua, arahkan kursor. Oke. Kemudian di OK. Abaikan output, ya dia lihat di data akan muncul ya nilainya sudah positif. Nah, langkah terakhir adalah regresi ABS res dengan independennya. Klik analyze, regression linear. Kita reset dulu, kita masukkan ABS res 2. Hati-hati, nanti yang dimasukkan lagi adalah LNX1, LNX2. Kita masukkan independen, tinggal di OK. Nah, sekarang kita coba lihat outputnya, apakah ada perbedaan atau enggak ya setelah ditransformasi. Kita lihat ya. Nah, lihat lnx1 hasilnya adalah 0,307 ya. Sedangkan lnx2 adalah 0,117. Nah, ini kita lihat hasilnya sebelum ditransformasikan lnx2-nya terkena hetero. Setelah ditransformasi kemudian diolah kembali, kita lihat untuk lnx2-nya 0,117, di mana 0,117 itu di atas 0,05. Artinya apa? Kesimpulannya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya. Nah, jadi itu ya dengan mentransformasi hasilnya jadi lebih baik ya. Artinya di sini semua hetero diolah dengan hetero itu hasilnya bagus ya, tidak terjadi hetero. Nah, itu ya bagaimana cara mengatasi kalau terjadi hetero. Nah, yang berikutnya adalah autokorelasi. Nah, kita coba mengolah ya autokorelasi. Nah, kita olah autokorelasi dengan analyze, regression linear. Kita reset dulu.
masukkan Y ke dependen, X1, X2 ke independen. Nah, kemudian klik statistik, centang yang Durbin-Watson, continue, oke. Nah, Durbin-Watson adalah di tabel model summary, di mana Durbin-Watson di sini nilainya adalah 1,558. Nah, hasilnya Durbin-Watsonnya adalah 1,558. Nah, yang perlu dilakukan adalah melihat ya nilai DL dan DU-nya. DL itu untuk yang batas bawah, lower, ya, yang DU adalah upper atau batas atas. Nah, kita cari K-nya itu 2 karena ada 2 independen, N-nya adalah 30 jumlah data. Nah, kita coba dilihat ya untuk DL dan DU apakah nilainya sudah sesuai. DL DU-nya dengan melihat K-nya di sini, K-nya 2, kemudian N-nya ada 30, berarti posisinya ada di sini. Ya. DL-nya 1,2837, DU-nya adalah 1,566. DL-nya 1,2837 dan DU-nya adalah 1,566. Nah, kita lihat untuk kriterianya, kira-kira masuk yang sebelah mana? Nah, ini kriterianya. Nah, dilihat DW-nya tadi 1,5 sekian-sekian ya. Nah, kalau berdasarkan keputusan ini ya, dia berada di posisi ini antara DL dan DU ya, artinya tanpa keputusan. Nah, tanpa keputusan ini bingung ya antara terjadi atau tidak ya. Nah, lebih baik kalau seperti ini kita coba uji kembali dengan namanya run test ya, untuk memastikan apakah memang terjadi autokorelasi atau tidak. Nah, yang pertama adalah untuk autokorelasi itu memunculkan nilai resnya, residualnya. Nah, memunculkan nilai residual. Nah, di sini untuk datanya sendiri sudah ada ya. Ini yang awal yang memang kita pakai LAN. Baik, kita pakai ini saja. Kemudian langkah melakukan run test adalah analyze. Kemudian pilih non parametrik, legacy dialog, kemudian pilih yang runs. Nah, kita masukkan nilai yang res satunya ya, jangan yang res 2, res 1 ke test variable, kemudian tinggal di oke. Ini adalah hasil run test ya. Nanti kita lihat coba nilai SIMSIC detailnya. Di sini nilainya 0,871. Nah, kriteria pengujiannya, jika nilai SIMSIC di atas 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan kalau di bawah terjadi autokorelasi. Nah, dari hasil ini 0,871 itu lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Jadi dengan menggunakan rate ini terlihat bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi. Itu terkait dengan pengujian ya, mengatasi untuk uji autokorelasi. Yang terakhir adalah mengenai uji normalitas. Kita olah uji normalitas ya. Resnya sudah ada, analyze, non parametric test, legacy, kemudian pilih sampel PS. Nah, kita masukkan yang pertama ya, unstandardized atau res satunya. Pastikan di sini normal. Di sini karena menggunakan untuk yang versi 23 ini ada sedikit penyesuaian ya, yang diolah nanti menggunakan Monte Carlo. Continue, kemudian oke. Nah, kita lihat di sini nilai Monte Carlo-nya adalah 0,496. Nah, kalau berdasarkan hasil ini ya, kalau nilainya
delnya lebih dari 0,05 dikatakan residual berdistribusi normal. Nah, untuk data ini sendiri berarti sebenarnya sudah bagus ya, terdistribusi ya, residualnya terdistribusi dengan normal. Nah, tapi seandainya kok hasilnya misalkan ternyata tidak normal, ya, kalau yang kita inginkan sih normal-normal aja gitu ya, tapi kalau misalkan ternyata terjadi kendala ya, ternyata data yang tidak normal bagaimana? Padahal syarat untuk regresi itu harus normal. Ya, nah di sini akan saya coba melakukan treatment ya, langkah-langkahnya ya, seolah-olah datanya tidak normal. Nah, ini adalah mengumpamakan saja. Nanti biar tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau mengatasi tidak normal kan ada beberapa langkah ya. Yang pertama melakukan transformasi data. Nah, transformasi tadi sudah saya contohkan ya. Nah, kita coba transformasi entah bentuk LN ataupun SQRT. Nah, kemudian diolah lagi dengan Kolmogorov. Kalau memang hasilnya sudah bagus ya oke, tapi kalau ternyata hasilnya masih nggak normal, kita bisa melakukan hal yang lain ya, bisa menambah data observasi ya. Itu tadi datanya misalkan 30, kita tambahkan ya lagi menjadi lebih dari 30 kalau memang waktunya memungkinkan ya untuk menambah data. Tapi kalau tidak ada ya kita bisa melakukan yang kedua. 1 dan 4 ini sama ya. Nah, tinggal yang kedua melakukan trimming data outlier. Nah, trimming data outlier itu apa? Salah satu alasan mengapa data kita tidak normal adalah adanya outliers. Outliers adalah data yang memiliki skor ekstrim, baik ekstrim tinggi maupun ekstrim rendah. Ya. Nah, yang dimaksud outlier itu apa? Misalkan dalam satu kelas itu ya, nilai ya mahasiswa atau IPK mahasiswa gitu ya, yang lain rata-ratanya adalah misalkan ya 3,5, 3,6 ya. Nah, tetapi dalam satu kelas ini ternyata ada satu mahasiswa yang IPK-nya cuma 2. Nah, yang lain rata-rata 3,5, 3,6, 3,7. Nah, kita lihat jarak antara tadi ya, yang satu mahasiswa nilainya IPK-nya terlalu rendah, 2 itu terpaut jauh, ya, terlalu tinggi ya jaraknya. Nah, makanya terpaut jauh ini nantinya akan mengganggu ya data yang ada. Ya. Makanya di sini dikatakan sebagai outlier karena tadi nilainya terlalu ekstrim, terlalu rendah. Ya, IPK-nya terlalu rendah, padahal yang lain itu bagus, artinya di atas 3,5. Nah, ini kan yang menjadikan datanya nggak normal. Ini termasuk outlier. Nah, tapi bisa juga outlier itu tidak hanya yang paling rendah, tapi bisa jadi yang paling tinggi. Saya contohkan misalkan rata-rata nilainya IPK-nya adalah 3, 3,2, 3,3. 3 misalkan. Tapi ternyata ada satu mahasiswa yang IPK-nya 4. Perfect. Nah, kalau kita melihat IPK 3,3 dengan tadi ya 4 itu jaraknya terpaut jauh. Ya. Nah, makanya IPK 4 ini bisa dikatakan adalah outlier karena nilainya atau IPK-nya terlalu jauh, terlalu ekstrim. Nah, itu ya yang dimaksud outliers. Beberapa ahli menilai data outliers ini lebih baik kita buang karena ada kemungkinan subjek mengerjakan dengan asal-asalan, bisa jadi juga cara inputnya nih peneliti ya kurang teliti. Nah, kemudian tadi ya ada menurut ahli yang ya dibuang aja karena pasti itu akan menyebabkan nggak normal, makanya tadi terlalu paut, terlalu jauh. Tapi ada beberapa ahli juga yang mendukung bahwa outlier tetap harus dimasukkan dalam analisis karena memang fakta lapangan demikian. Nah, jadi ada pro kontra, ada yang mengatakan harus tetap ada dan harus tidak. Nah, kalau misalkan mau harus tetap ada outliernya dipertahankan ya kita meskipun nanti diolah hasilnya nggak normal ya salah satunya mungkin kita dengan menambahkan jumlah observasi, jumlah sampelnya.
kalau kita mau mempertahankan outlier-nya. Nah, siapa tahu dengan menambah nilai atau data observasinya, nah ternyata data observasi yang baru ini nilai IPK-nya bagus-bagus kan, nah outlier-nya jadi nggak kelihatan. Tapi dalam hal ini ya, nanti saya mencontohkannya bagaimana kalau kita menggunakan trimming. Trimming itu berarti membuang, ya, membuang outlier karena dapat mengacaukan data kita. Ya, jadi yang tujuannya kan memang biar residualnya terdistribusi normal. Nah, dengan kita masih menggunakan data ini saja ya. Nah, data ini kita anggap datanya nggak normal ya. Misalkan datanya nggak normal. Nah, setelah diuji konvergen ternyata nggak normal. Nah, terus bagaimana? Nah, kita perlu menarik benang merahnya ya, atau akar permasalahannya sebenarnya di mana sih yang menjadikan data ini tidak normal. Nah, kita perlu melakukan Kolmogorov lagi ya, normalitas, tetapi untuk masing-masing variabel. Caranya seperti klik analyze, non-parametric, legacy dialog, klik 1 sampel TS. Nah, masukkan X1, X2, dan Y ke dalam tes variabilis. Nah, ini yang versi 23 punya saya, SPSS-nya perlu penyesuaian. Klik Monte Carlo, pilih yang 95, continue, kemudian di OK. Nah, di sini akan terlihat X1, X2, dan Y, nah, nilai masing-masing Monte Carlo. Katakan normal kalau di atas 0,05. Nah, dari ketiga ini, ternyata ada satu nih, di X1-nya adalah 0,01, di bawah nilainya, di mana nilainya di bawah 0,0. Nah, berarti kita tahu bahwa ada variabel X1, X2, dan Y yang menyebabkan adanya outlier itu kemungkinan ada di X1 ya, karena dilihat dari sini. Ya. Nah, nanti kita coba lihat datanya seperti apa. Berarti nanti di X1 ini yang nanti yang akan di trimming. Nah, sebelum kita men-trimming kan kita perlu tahu dulu ya, sebenarnya outlier-nya di mana ya. Nah, caranya bagaimana untuk menampilkan outlier? Klik analyze, descriptive statistik, pilih explore. Nah, tadi yang mengindikasikan bahwa kemungkinan ini tidak normal itu tadi di X1. Berarti kita masukkan X1 ke dependent list. Kemudian pilih statistik. Nah, kita centang yang bagian outlier. Jadi nanti akan tampil nilai yang dikatakan outlier itu yang mana. Continue. Kemudian nah, kita lihatnya yang box plot. Ya, box plot diproses. Nah, gambar ya blogspot. Nah, di bagian atas ini ada nilai ya. Ini angka kayak ada 29, 30, 37, 11. Yang dimaksud di sini apa? Ada 29, 30, 27, 11. Nah, ini berarti data yang perlu di-trimming atau yang perlu dihapus. Nah, hati-hati, yang dihapus bukan angkanya, bukan nilainya, tapi apa? Ada urutan datanya. Ya, ada 11, 27, 29, 30. Nah, kita lihat ini ya, hasilnya di sini yang di trimming itu bukan nilainya, tapi adalah urutannya. Di sini ada 11, 27, 29, 30. Nah, jadi nanti yang akan dihapus sini. Kita lihat urutannya di sini. Ya. Bukan dari angkanya di sini, tapi urutan datanya. Urutan yang ke-11. Ya. 11 dianggap outlier. Kenapa dianggap outlier? Nah, kita perhatikan untuk data nomor 11 yang X1 itu nilainya adalah 65. Nah, kita bandingkan dengan data yang lainnya. Nah, data yang lainnya itu kisaran 26 sampai 50-an lah ya di sini. Nah, ternyata 65 itu terlalu ekstrim. Dikatakan terlalu ekstrim ya, karena kalau dilihat kan cukup jauh jaraknya, makanya dalam sistemnya SPSS ini 65 itu dianggap outlier karena nilainya ekstrim tinggi. Ya, itu nomor 11. Ya, nanti kita trimming. Kemudian berikutnya adalah 27. Kita lihat nomor 27 di sini. Ya. 27, nah hasilnya juga 65. Nah, dari SPSS ini ya dianggap sebagai outlier. Ya, karena jaraknya jauh, kemudian ada 29 dan 30. Nah, apalagi 29 dan 30 nilainya berapa untuk S1? 70 dan 60.
Nah, berarti ada 4 yang perlu di trimming ya. Artinya trimming itu berarti contohnya seperti ini. Berarti dihapus yang 1, 11, 27, 29, 30. Yang dimaksud di trimming adalah dikeluarkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tinggal nanti diolah kembali. Ya, sudah di trimming, kemudian kita olah kembali ya dengan menggunakan Kolmogorov. Nah, tapi gini ya, berhubung di sini ini setelah di trimming datanya menjadi 26. Padahal apa? Minimal harus untuk regresi itu ada 30. Ya, ini mungkin contoh saja ya. Kalau nanti teman-teman bikin skripsi, data jangan minimal 30. Takutnya kalau terjadi demikian, ada trimming gitu ya, jumlah datanya berkurang. Nah, itu tidak memenuhi syarat untuk regresi. Nah, ya. Ini contohnya untuk trimming, nanti silakan bisa diolah kembali dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini ya bisa bermanfaat untuk pejuang skripsi ya. Jadi semoga tidak menemui kendala. Kalaupun ada kendala ya masih ada solusinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.